saya akan sharing sedikit mengenai Panduan Lestari yang baru di-launch 2 minggu lalu. Kemudian sebelum membahas Panduan Lestari, saya juga akan menyinggung mengenai pentingnya sustainability bukan cuma di level perusahaan besar, tetapi juga di level UKM. Seperti itu. Nah, saya akan share presentasi saya. yang menjawab karena kalau dari kita siapa di dia punya program untuk kalau misalkan dari covid pengen beda kan kalau mau ekspor nah itu untuk sertifikasi kita mengkai mau pilih pendaptarannya dia kalau di Indonesia sih ya selama itu dia mau bantu atau Yurpi. Belum terlihat, Bu Tio? Lihat ya? Iya. Sudah terlihat, Bu? Sudah. Iya. Ini tidak bergerak ya screen-nya ya? Iya, nah ini ada sebentar ya, sebentar. Ya, boleh. Mungkin dari sisi Bu Amalia bisa share dulu, karena mungkin tadi ada video yang cukup berat ya. Oh, jadi mungkin dia loadnya lama sekali. Ya, dari ini dulu, dari PDF dulu nggak apa-apa. Nanti kalau udah video baru saya play dari tempat saya. Terima kasih. Sudah terlihat ya, Bapak Ibu? Ya, sudah. Ya, baik. Next. Sebentar. Ya. Oke, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, maka sih sustainability ini juga sudah menjadi perhatian dari UMKM Indonesia. Next. Ada. Ini sebagai sedikit gambaran bagaimana sih lanskap UMKM di level ASEAN. Ini adalah studi yang dilakukan beberapa tahun lalu bahwa di ASEAN itu terdapat 70 juta UMKM dan 70 juta UMKM ini 97% dari total perusahaan yang ada di ASEAN dan menyerap sekitar 85% dari total tenaga kerja di ASEAN. Nah, 70 juta UMKM ini berkontribusi terhadap 44,8% GDP di level ASEAN dan 12% dari UMKM ini sudah melakukan ekspor. Selain 12% yang sudah melakukan ekspor, kalau kita melihat seberapa jauh sih keterlibatan UMKM di ASEAN di global value chain, itu ada 25%. Jadi katakanlah 1 dari 4 UMKM yang ada di ASEAN itu, mereka sudah terlibat di dalam global supply chain. Jadi bukan cuma di dalam domestik, tetapi juga terlibat secara internasional supply chain, apakah langsung maupun tidak langsung. Seperti itu. Next. Okay. Nah, kalau kita melihat dari Indonesia sendiri, seberapa banyak sih sebenarnya ekspor Indonesia ke luar negeri. Nah, kalau kita melihat graf yang di sini, bahwa ekspor Indonesia ke luar negeri itu cukup besar ya, hampir 300 miliar US dollar. Kalau kita melihat komposisi dari ekspor Indonesia ke luar negeri,
bahwa sebagian besar itu adalah produk manufaktur, kemudian sebagian besar proporsi lainnya itu adalah dari pertambangan dan produk-produk oil and gas dan produk-produk pertanian. Nah, kalau kita melihat dari komposisi yang ada saat ini, bahwa UMKM Indonesia juga terlibat di dalam sektor-sektor ini. Seperti itu. Next. Keterlibatan UMKM di global supply chain itu seperti apa? Nah, kalau kita melihat bahwa UMKM itu meskipun banyak yang tidak terlibat secara langsung, mereka itu juga merupakan bagian penting dari supply chain. Kalau dari riset sebelumnya bahwa 1 dari 4 UMKM di ASEAN itu terlibat di dalam global value chain. Kalau kita melihat dari sisi buyer ataupun perusahaan yang di atas piramid, kalau mereka ingin berubah menjadi suatu perusahaan yang lebih sustainable, bagaimana mereka melakukan hal tersebut? Sebenarnya kalau untuk perusahaan-perusahaan yang di level tersebut, ketika mereka ingin melakukan perubahan untuk menjadi suatu perusahaan yang lebih sustainable, mereka dapat melakukan perubahan di level mereka. Tetapi perubahan lebih besar itu biasanya didapatkan ketika mereka melakukan mengajak supplier mereka juga melakukan perubahan-perubahan tersebut. Karena untuk sebagian besar perusahaan perubahan terbesar, katakanlah ketika mereka ingin bertransformasi ataupun mengimprove aspek-aspek bisnis mereka, perubahan terbesar itu sebenarnya lebih banyak ataupun perubahan terbesar ataupun biggest differences itu terlihat lebih besar, akan lebih besar di supplier mereka ataupun di supply chain mereka daripada di level operasional perusahaan. Contoh, katakanlah perusahaan apparel seperti Adidas maupun Nike, ketika mereka ingin melakukan perubahan, katakanlah mereka ingin memastikan bahwa tidak adanya unsur kerja paksa ataupun tidak adanya pekerja anak di dalam perusahaan mereka. Nah, untuk melakukan hal tersebut, mereka itu juga harus memastikan bahwa supplier-supplier mereka itu tidak melakukan praktik-praktik tersebut. Jadi sebenarnya untuk perusahaan seperti Nike dan Adidas, ketika mereka berkomitmen terhadap hal tersebut, perubahan yang mesti mereka lakukan dan yang paling berdampak itu adalah di level supplier mereka. Oke, next. Bapak Ibu, kalau misalnya nantinya ada yang kurang jelas ataupun ada yang didiskusikan, boleh ya Pak, langsung saja. Ya, Ibu Tio, mohon maaf sebelumnya. Iya. Ini ada suara bocor dari speaker Bu Tio. Gaung ya, bergema. Ini kayak ada suara orang ngobrol gitu, Bu. Oh iya, karena saya kedengaran ya suaranya ya. Nah, mungkin headsetnya lebih dideketin ke ini, Bu. Oke, Maaf, kalau seperti ini kedengaran? Ya, kalau sini agak lebih Suara jelas. Oke, baik. Ya. Makasih ya. Mohon maaf. Oke, Bu. Jadi kalau kita melihat peraturan atau regulasi yang ada di seluruh dunia saat ini terkait dengan global supply chain, bagaimana jurisdiksi-jurisdiksi di luar Indonesia meregulasi supply chain. Nah, kalau kita melihat di Eropa, itu sudah ada di negara Prancis, Inggris, Jerman, Belanda, dan Norway, mereka itu sudah ada regulasi yang terkait dengan supply chain. Apakah itu uji tuntas supply chain, apakah itu perbudakan modern, apakah itu terkait dengan pekerja anak. Begitu juga dengan di Amerika Serikat, bahwa mereka itu juga sudah mengeluarkan regulasi terkait dengan transparansi di supply chain dan yang lainnya. Menyusul juga Jepang dan Australia bahwa mereka juga sudah mengeluarkan regulasi serupa. Seperti itu. Kalau saya mengutip dari Justice Commissioner di Uni Eropa yang menyampaikan bahwa hanya perusahaan yang tidak merusak lingkungan dan menghormati HAM lah yang boleh beroperasi di Eropa. Seperti itu. Next. Oke. Ini kurang lebih timeline dari berbagai peraturan yang terkait dengan uji tuntas di level supply chain.
yaitu dari tahun 2010 sebenarnya sudah ada sampai dengan 2024. Kemudian kalau kita melihat tren ke depannya, sepertinya ini juga akan menjadi salah satu hal yang akan lebih diperhatikan lagi oleh perusahaan-perusahaan asing dan juga perusahaan-perusahaan di Indonesia. Dan ketika perusahaan-perusahaan ini sudah mulai sangat memperhatikan aspek-aspek due diligence di level supply chain, yang akan terimbas adalah dan yang akan juga diminta untuk segera comply adalah supplier-supplier mereka yang mana juga kebanyakan terdiri dari UMKM. Seperti itu. Next. Oke. Ketika kita melihat supply chain, melihat uji tuntas di level supply chain, itu juga tidak terlepas dari pelaporan. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan tersebut selain dengan uji tuntas, mereka juga diminta untuk melakukan pelaporan terkait dengan praktek-praktek keberlanjutan perusahaan. Karena uji tuntas ini merupakan salah satu praktek keberlanjutan dari perusahaan. Dan kalau kita melihat cakupan dari negara-negara yang sudah memandatkan pelaporan seperti ini, itu lebih luas lagi. Bukan cuma di negara Eropa, di negara Amerika Serikat, Australia, dan Jepang, tetapi banyak negara-negara Asia, Latin Amerika, Afrika juga sudah memandatkan hal tersebut. Seperti itu. Next. Oke, ini saya akan mengambil contoh dari Uni Eropa, bahwa kurang lebih seperti ini framework legislatif di Uni Eropa terkait dengan regulasi keberlanjutan. Mengenai bagian yang di kotak kuningkan, ini terkait dengan legislatif pelaporan. Nah, di dalam kotak kuning ini, kita akan melihat ke EU CSTDD. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak mendengar mengenai EU CSTDD. Kemudian juga mengenai EU Forced Labor Regulation dan guidance. Mbak Amalia, maaf, saya terlupa nih. Ini penyampaian baiknya dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Boleh bahasa Indonesia, Bu. Karena Oke, mostly oke. pesertanya Indonesia, tapi kalau mix English juga boleh. Oke, karena Ya, kemarin saya melihat ada peserta juga ya yang bukan dari Indonesia. ya Nggak apa-apa ya bahasa Indonesia. ada beberapa member yang join, tapi mostly memang dari Malaysia juga sih, Bu. Jadi paham Oh, Melayu. oke. Ya, Oke, oke, baik, baik. ya. Jadi kalau kita melihat kedua regulasi ini, yaitu EU CSDDD, dan satunya lagi adalah EU CSRD, yaitu EU Corporate Sustainability Reporting Directive. Inilah yang banyak saat ini didengar juga di Indonesia dan juga di level ASEAN. Seperti itu. Kemudian ada juga terkait dengan EU Forced Labor Regulation and Guidance. Tetapi ini nantinya juga menjadi kesatuan dari EU CSDDD. Oke. Next. Bagaimana kedua peraturan ini berdampak ke pelaku pasar, apakah di level Indonesia maupun di level ASEAN? Nah, ketika kita melihat CSDDD ini sangat berimplikasi terhadap supplier-supplier dari satu entitas perusahaan, apakah di level upstream maupun di level downstream. Karena peraturan ini mengharuskan entitas dari suatu perusahaan itu memastikan supplier-supplier mereka itu juga melakukan ataupun tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip sustainability termasuk HAM. Seperti itu. Oke. Next. Nah, kalau kita melihat dari prinsip keberlanjutan, dan kalau kita melihat lebih detail lagi ke sisi emisi, ini merupakan satu studi yang dilakukan oleh CDP, yaitu Carbon Development Project, di mana mereka itu menyampaikan bahwa ketika kita melihat emisi dari satu perusahaan, dibandingkan dengan supply chain mereka,
bahwa emisi di tingkat supply chain itu sebenarnya jauh lebih tinggi daripada di tingkat operasional perusahaan. Bisa mencapai 11,4 kali lebih besar. Jadi ini juga menjadi satu perhatian bahwa ketika suatu perusahaan ingin katakanlah mengurangi emisi jejak karbon mereka, bahwa perusahaan tidak hanya memfokuskan ke dari sisi operasional, tetapi mereka juga perlu melihat dari sisi supply chain karena sebagian besar untuk perusahaan-perusahaan emisi ataupun carbon footprint terbesar mereka itu datangnya dari supply chain mereka. Oke, jadi mereka dari sisi perusahaan juga penting untuk melibatkan supply chain mereka ketika mereka ingin bertransformasi bersama-sama. Oke, next. Nah, inilah irisan dari CSRD dan CSDDD bahwa CSRD ini merupakan satu peraturan yang meregulasi mengenai pelaporan. Oke, CSDDD ini adalah peraturan yang memastikan perusahaan melakukan uji tuntas lingkungan dan HAM di level operasional dan juga di level perusahaan. Jadi ketika suatu perusahaan sudah melakukan CSDDD, CSRD inilah framework yang bisa dipakai untuk melaporkan bagaimana perusahaan sudah melakukan hal tersebut, bagaimana perusahaan akuntabilitas mempertanggungjawabkan melalui pelaporan dan menjadi lebih transparan bagaimana mereka melakukan hal tersebut. Seperti itu, CSRD inilah sebagai suatu direktif yang menyediakan framework perusahaan untuk melaporkan hal-hal tersebut. Oke. Next. Nah, selain hal tersebut, ini juga ada satu alliance namanya Responsible Business Alliance. Bahwa Alliance ini sudah memiliki satu standar yaitu standar Code of Conduct yang membantu perusahaan untuk melihat kondisi kerja, kondisi kerja, kemudian dari sisi lingkungan, kemudian juga dari sisi governance dari suatu perusahaan itu baiknya seperti apa. Nah, yang di kotak hijaukan ini adalah aspek-aspek lingkungan yang bisa menjadi perhatian perusahaan di level operasional dan juga di level supply chain perusahaan. Yang di kotak merahkan ini adalah aspek-aspek sosial, biasanya terlibat dengan pekerja di perusahaan dan juga di rantai pasok. Kemudian yang etika dan manajemen sistem, inilah yang terkait dengan tata kelola seperti itu. Bahwa ini juga menjadi suatu framework yang sudah tersedia untuk perusahaan yang bisa dipakai ketika mereka menerapkan, ketika mereka ingin menjadi suatu bisnis yang lebih bertanggung jawab dan juga bagaimana mereka melibatkan rantai pasok untuk bersama-sama menuju menjadi suatu perusahaan yang lebih bertanggung jawab secara keseluruhan. Oke, next. Oke, ini sedikit gambaran mengenai resiko supply chain global dari perusahaan yang dilakukan oleh satu perusahaan konsultan. Next. Oke, kalau kita melihat dari sisi labor, di sini tertera bottom performing region dan top performing region. Oke, kalau kita melihat di level bottom performing region untuk resiko ketenagakerjaan di supply chain, siapakah yang menduduki peringkat bottom 10? Oke, di sini banyak negara ASEAN ya. Jadi ada Kamboja, ada Vietnam, ada Filipina, ada Malaysia, dan juga ada Indonesia.
Jadi ASEAN menjadi suatu hotspot, oke? Hotspot labor risk. Jadi ketika suatu perusahaan ingin berinvestasi di ASEAN, tentunya ini menjadi suatu perhatian, oke? Jadi selain labor risk, dari studi ini juga melihat ke aspek lain. Next. Ini juga dari resiko lingkungan. Di resiko lingkungan juga ASEAN menjadi hotspot. Indonesia menduduki peringkat terbawah, disusul oleh Kamboja, disusul oleh Filipina, dan juga Malaysia. Thailand juga. Oke, ini untuk resiko lingkungan di supply chain. Next. Nah, ini untuk tata kelola ataupun manajemen sistem, sama, ASEAN juga masih menduduki bottom 10, yaitu Malaysia, Thailand, Indonesia, dan Kamboja. Oke, next. Health and safety juga bottom 10, Kamboja, Filipina, Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Oke, mungkin ke slide sebelumnya terlebih dahulu. Jadi, riset dari perusahaan ini, perusahaan konsultan ini sebenarnya sangat menjadi perhatian ya, karena isu-isu inilah adalah isu-isu yang nantinya sangat diperhatikan juga ketika suatu perusahaan buyer melakukan uji tuntas HAM ataupun uji tuntas HAM dan lingkungan, ataupun ingin menguatkan performa ESG mereka. Karena hotspot-hotspot ini, isu-isu ini yang menjadi resiko terbesar ada di negara-negara ASEAN. Jadi sangat penting bagi negara-negara ASEAN di level supplier juga, di level UMKM, untuk meningkatkan kinerja-kinerja ESG masing-masing UMKM. Seperti itu. Next. Oke, ini kami melakukan screening terhadap perusahaan-perusahaan di Indonesia yang sudah listed. Oke, terutama perusahaan di bidang energi, oil and gas, dan batu bara. Ini memang cakupannya lebih ke perusahaan besar. Tetapi yang kami lihat itu adalah di disclosure GRI 414 yang terkait dengan supplier social assessment. Seberapa jauhkah atau apakah di dalam perusahaan itu sudah ada assessment untuk menilai supplier seperti itu. Jadi secara spesifik kami melihat ke GRI 4141 dan GRI 4142, yaitu 4141 itu terkait dengan supplier baru yang dikenakan screening. Kemudian GRI 4142 adalah dampak negatif sosial di supply chain dan apakah ada tindakan yang dilakukan. Oke, jadi kalau kita melihat sampel yang ada di perusahaan Indonesia, yaitu ada sekitar total populasinya itu sekitar 80 perusahaan yang dilihat, dan screening ini berdasarkan sustainability report mereka saja, seperti itu. Nah, dari 80 perusahaan yang dilihat, ada sebagian big cap, ada sebagian yang mid cap, ada juga sebagian yang small cap. Nah, dari 80 perusahaan ini untuk disclosure 4141, kita melihat bahwa masih banyak ya yang tidak melakukan pelaporan ataupun disclosure 4141. Ini biasanya yang tidak melakukan pelaporan adalah karena memang di dalam perusahaan mereka tidak melakukan hal tersebut. Oke. Kemudian kalau kita melihat yang yes, bahwa ada sebagian kecil perusahaan yang sudah melakukan screening terhadap supplier mereka, yaitu ada 8 big cap, 3 mid cap, dan yang kecil tidak melakukan sama sekali. Itu yang untuk disclosure 4141. Begitu juga dengan disclosure 4142, bahwa masih banyak perusahaan yang tidak melakukan screening terhadap supplier mereka, dari sisi sosial. Kemudian yang sudah melakukan screening, yang melaporkan
2 itu cuman ada 9, oke? 9 dari 80 perusahaan, yaitu cuma sekitar 11%. Jadi ini juga menjadi suatu isu yang cukup concerning. Kenapa? Karena biasanya kalau kita melihat di Indonesia, perusahaan-perusahaan yang sangat memperhatikan ataupun sangat diligent dalam melaporkan sustainability reporting itu adalah yang pertama itu adalah perusahaan-perusahaan oil and gas, mining, kemudian perusahaan-perusahaan agriculture, katakanlah seperti sawit, kemudian perusahaan-perusahaan forestry yang berkaitan dengan perkebunan, perhutanan, dan juga satu lagi adalah di sektor perusahaan, ya saya udah lupa ada satunya lagi apa. Tetapi intinya, kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang biasanya menjadi leader seperti ini, mereka juga masih belum banyak memperhatikan aspek-aspek aspek ESG di level supply chain. Tentunya hal ini juga menjadi concern besar karena ketika perusahaan leader tidak terlalu melaporkan hal ini, kemungkinan besar perusahaan-perusahaan yang bukan leader itu juga tidak memperhatikan sama sekali. Seperti itu. Nah, jadi mengapa kami melakukan benchmark terhadap perusahaan energi oil and gas and coal, karena biasanya mereka yang sangat diligent, dan ketika mereka juga saat ini tidak banyak melaporkan disclosure 414, safe to say bahwa mungkin perusahaan-perusahaan yang lain di sektor lain yang di Indonesia itu juga lebih tidak melakukan hal ini lagi. Itu. Oke. Next. Oke. Ini mungkin ada pertanyaan. Saya akan mencoba play video ya sebentar. Ini saya stop share dulu ya Bu ya. Iya, saya coba ini lagi ya, upload sebentar. Boleh. Boleh. Sampai saat ini apabila ada pertanyaan Bapak Ibu boleh langsung ditanyakan atau via kolom chat atau raise hand ya Bapak Iya. Ibu. Selagi saya mencoba memplay video ini. Iya. Betul. Oke, sudah muncul ya? Sudah muncul PPT-nya Bu. Oke, jadi karena hari ini fokusnya akan lebih ke panduan lestari, saya akan memulai dengan testimoni dari para pelaku UMKM yang sudah melakukan sustainability reporting. Nah, mungkin nantinya dari mudah-mudahan suaranya cukup jelas nantinya.
Namun dari para pelaku UMKM ini, mereka sudah melakukan sustainability report. Mereka memulai perjalanan sustainability reporting mereka itu, seingat saya kalau tidak salah, ada yang 2 tahun yang lalu, ada juga yang mungkin sudah lebih lama, dan mereka itu saat ini produknya itu dipasarkan di Indonesia dan juga di luar Indonesia. Seperti itu. Oke, saya akan mencoba memplay. Tidak ada suaranya, Bu Tio. Mungkin di device Zoom yang presentasi ini, nah, sudah ada suaranya. Bergema. Ya, bergema. Mohon maaf, sepertinya nggak bisa nih. Ya, Mungkin boleh langsung next aja kali, Bu. iya, Ya, kita next aja deh kali ya. oke. Mungkin saya boleh minta tolong dari sisi Mbak Amalia, Oke, share screen karena di lagi. sini saya berat videonya soalnya. Ya, oke, Bu. Saya stop share ya. Ya, Oke, mohon maaf videonya belum bisa di-play, tetapi dari sisi pelaku UMKM ini bercerita mengenai bagaimana memiliki sustainability reporting ini membantu mereka secara tidak langsung mengembangkan bisnis mereka. Yang pertama itu, yang dari pelaku pertama itu menjelaskan bahwa ketika mereka memulai proses sustainability reporting, mereka itu jadi memahami sebenarnya aspek-aspek mana sih yang penting diperhatikan oleh mereka ketika mereka ingin menjadi lebih baik lagi. Itu yang dari pelaku UMKM pertama, dan dari sisi mereka juga bahwa memiliki sustainability reporting ini selain membantu mereka menjadi suatu pelaku UMKM yang lebih kredibel di sisi buyer domestik maupun ekspor, mereka itu juga memperoleh banyak penghargaan UMKM di level nasional saat ini, seperti itu. Nah, ini dari Bapak Imago Randau Harmoni yang memproduksi madu, namanya Imago. Next. Kemudian yang kedua adalah dari PT Sinang Limbah Butu, bahwa mereka ini memproduksi kopi. Nah, dari cerita Bapak ini bahwa mereka karena sustainability reporting inilah yang membantu mereka untuk mendapatkan buyer kopi dari asing. Oke. Jadi itu summary. Nah, ini saya akan lanjut ke sustainability reporting panduan lestari. Jadi panduan ini baru di launch sekitar 2 minggu lalu di Bandung oleh Apindo, di rapat kerja nasional Apindo, dan laporan ini disusun bersama dengan Universitas Parahyangan dan difunding oleh panduan awalnya itu difunding oleh BRIN. Oke, bekerja sama dengan Apindo dan JRI, kami membantu untuk penyempurnaan dan penyelarasan dengan SDG. Seperti itu. Oke, next. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah pernah mendengar mengenai ASEDG ataupun ASEAN Simplified ESG Guidelines. Nah, ASEAN Simplified ESG Guidelines ini diisu tahun ini oleh ASEAN. Jadi untuk menyediakan kerangka
kepada pelaku-pelaku UMKM dan supply chain di ASEAN menyediakan satu kerangka yang sederhana untuk membantu pelaku UMKM yang ingin memulai sustainability journey mereka. Seperti itu. Nah, selain untuk pelaku UMKM, dari ASEDG ini harapannya juga adalah ini menjadi suatu kerangka juga untuk peminta data. Apakah dari peminta data, apakah dari sisi regulator ataupun dari sisi uh, uh, importer ataupun buyer, kira-kira kalau misalnya mereka ingin memulai melihat performa kinerja ESG suatu supplier mereka, apa saja sih yang bisa dilihat? Apa saja sih yang penting untuk dilihat terlebih dahulu? Jadi kurang lebih inilah tujuan dari ICDG. Nah, panduan lestari ini disusun selain dari institusi yang sudah saya sebut sebelumnya, juga mendapat banyak masukan dari pelaku UMKM. Salah satunya narasumbernya adalah yang tadi di video yang sebelumnya, pelaku UMKM yang sudah melakukan sustainability reporting sendiri dan juga sudah banyak melakukan mentorship dan juga ekspor. Jadi yang panduan lestari ini acuannya selain kalau di Indonesia karena kan PUJK itu masih menjadi acuan untuk perusahaan besar. Jadi panduan lestari ini acuan utamanya itu adalah PUJK yang juga sudah diselaraskan dengan GRI dan juga ASEAN Simplified Basic Guidelines atau ICDG ini dan juga mendapat masukan dari para pelaku UMKM. Jadi panduan lestari ini adalah kombinasi dari semuanya yang sudah dikontekstualisasikan ke pas atau kondisi UMKM di Indonesia saat ini. Seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu melihat bahwa di ASEAN Simplified ESG Guidelines ini ada 3 pilar ESG dan ada sekitar 15 topik. Next. Kalau kita melihat di panduan lestari, ini ada 4 pilar, yaitu ekonomi, lingkungan, sosial, tata kelola, dan 21 topik. Tambahannya adalah, topik tambahannya itu adalah di topik ekonomi, yaitu disclosure-nya itu terkait topik nilai ekonomi, tingkat keuangan dalam negeri, TKDN, pajak, dan investasi dan inovasi. Nah, untuk level lingkungan, sosial, dan tata kelola, itu masih topik-topiknya mengikuti topik ICDG, namun akan sedikit berbeda di level disclosure. Topik sosial juga tidak terlalu mirip, namun secara umum juga masih banyak irisannya dengan ISDG karena untuk panduan lestari kita juga melihat ke PUJK, praktek UMKM di Indonesia, kondisi UMKM di Indonesia seperti apa, dan juga tentunya diselaraskan dengan kondisi UMKM di Indonesia saat ini. Oke, next. Nah, inilah kurang lebih isi dari panduan lestari. Jadi di setiap jadi di dalam panduan ini nantinya ada leveling, apakah level dasar, level menengah, dan level lanjutan. Nantinya akan dijelaskan kembali di dalam panduan yang mana sih yang mengikuti level dasar, yang mana sih mengikuti level menengah, dan yang mana yang mengikuti level lanjutan. Ini saya akan share sedikit mengenai level dasar itu seperti apa. Nah, untuk pengungkapan dasar minimal kami mengharapkan bahwa ketika suatu UMKM ingin menjadi suatu usaha yang lebih responsibel, minimal bisa mengungkapkan level dasar. Jadi level dasar untuk ekonomi ini ada 3 pengungkapan. Nah, kalau Bapak Ibu sudah familiar dengan GRI, mungkin ini sudah sangat familiar ya, yaitu nilai ekonominya, kemudian tingkat kandungan dalam negerinya itu seperti apa, kemudian pajaknya itu seperti apa. Nah, kalau di sini selain pengungkapan, kita itu juga memberikan penjelasan pengungkapan dan contoh pengungkapannya seperti apa, dan juga menyediakan kerangka ataupun tabel seperti ini untuk membantu pelaporan dari UMKM yang
katakanlah belum paham sama sekali. Oke, ini di pengungkapan ekonomi. Next. Kemudian next di level lingkungan, di topik di pilar lingkungan, ini ada 5 topik yang dibahas, yaitu emisi, energi, material, air dan efluen, sampah. Nah, saya juga sertakan di sini contoh pelaporan konsumsi energi seperti apa, kemudian contoh pengungkapannya juga seperti apa. Oke, ini untuk pengungkapan dasar untuk pilar lingkungan. Next. Nah, ini untuk sosial. Nah, untuk sosial juga ada beberapa topik. Yang pertama itu adalah masyarakat tempat, keselamatan pelanggan dan pelabelan, kepegawaian, pelatihan, dan pendidikan. Oke. Kemudian terkait juga dengan keanekaragaman, peluang setara, non-diskriminasi, dan juga kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi saya memberikan contoh penjelasan untuk kesehatan dan keselamatan kerja dan contoh pengungkapannya seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah sangat familiar dengan PUJK 51 dan GRI, ini sangat align ya topik-topiknya. Karena sebenarnya ICDG itu juga banyak merujuk ke GRI dan ya kami juga merujuk ke PUJK. Jadi topik-topik ini sudah sangat familiar untuk praktisi yang praktisi IEC maupun praktisi yang membantu perusahaan melakukan pelaporan keberlanjutan. Bu Dewi, ini ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Mau Ya, dibacakan dulu atau nanti mungkin di saya akhir? selesaikan dulu karena ini Oke, sudah hampir selesai. Ya, Oke, boleh Bu. oke. Next. Nah, yang ini untuk tata kelola struktur organisasi, kebijakannya seperti apa, kebijakan anti korupsinya seperti apa. Oke, ini yang kita bentuk tata kelola. Next. Nah, di dalam panduan ini juga ada cara menggunakan panduan Lestari. Ini saya mengambil 1 step dari 7 step yang ada di dalam yang mungkin akan membantu menjelaskan juga. Nah, sebagai panduan, level dasar adalah titik awal pelaporan. Oke, jadi yang saya sampaikan tadi itu adalah minimal ini merupakan titik awal. Jika perjalanan menuju keberlanjutan perusahaan sudah berlangsung 1-3 tahun, diharapkan dapat lanjut ke level menengah. Oke, dan kalau misalnya sudah sampai 4-5 tahun menerapkan prinsip-prinsip IEG, mungkin bisa lanjut ke level lanjutan. Nah, kemudian untuk perusahaan atau UMKM yang orientasinya ekspor, ini dianjurkan untuk setidaknya menerapkan pengungkapan level menengah. Karena di level menengah inilah biasanya aspek-aspek yang minimal dibutuhkan untuk buyer-buyer luar negeri. Seperti itu. Jadi cara menggunakan panduannya ini sudah ada di dalam panduan juga. Next. Oke, diskusi. Ya, saya sudah selesai. Oke, saya mau cek dulu ya pertanyaannya. Ada Dari dari atas ya. atas, ya Bu. Dari Bapak Efram. Efraim, apakah ada contoh atau template penyusunan laporan SR untuk UMKM? Bagaimana cost benefit jika UMKM akan melakukan laporan SR? Jadi di dalam mungkin saya share sedikit ya panduan, saya kan share screen Boleh. karena panduannya bisa di-download online free. Ya, Sebentar, saya boleh share di-share terlebih dahulu. ya atau boleh share linknya Bu di kolom chat juga, nanti peserta bisa download. Karena nanti di linknya itu masih di-download, jadi mungkin nanti saya akan share screen saya dulu, nanti linknya Oke, saya berikan. oke, Oke, boleh. ya. Jadi mungkin juga sebagai catatan bahwa panduan ini adalah living document. Jadi tergantung dengan perubahan-perubahan yang ada di pasar maupun regulasi mungkin akan diupdate secara berkala. Baik. Seperti itu. Oke, saya share terlebih dahulu. Muncul ya? Udah, sudah muncul Bu. Oke.
Nah, ini kurang lebih penampakan panduan lestarinya. Jadi, oke, saya akan lanjut saja. Ini ada overview-nya seperti apa. Kemudian instruksi penggunaan, sorry 1 sampai step 5, bukan 7. Ini di depan ini kami juga mengharapkan bahwa dari sisi UMKM itu bisa membuat yang namanya profil perusahaan. Jadi panduan ini nantinya bisa dipakai apakah perusahaan ingin melakukan kompro, UMKM ingin melakukan company profile, sustainability company profile yang orientasinya sudah melihat ke aspek-aspek ESG, atau bisa menggunakan panduan ini untuk melakukan sustainability reporting simple, sederhana untuk mereka. Nah, ini untuk profil perusahaan. Kemudian ini adalah topik 21 topik yang dicakup oleh panduan ini. Oke, 21 topik. Kemudian di sini akan diuraikan lagi. Ini ada level dasar, level menengah, level lanjutan. Kelihatan ya? Kelihatan, Bu? Kelihatan tidak? Kelihatan ya? Ya. Level dasar, menengah, lanjutan. Nah, untuk yang dasar ini harapannya seperti apa? Menengah ini kosong karena harapannya ini, karena ya menengah ini cakupannya itu adalah level dasar dan menengah. Lanjutan yang semuanya masih dilaporkan. Jadi kurang lebih ini cara memakai panduan ini. Di sisi kolom paling kanan ini juga sudah diberikan penjelasan keselarasan antara topik ini dengan GRI yang mana, kemudian dengan SDG yang mana. Oke, ini untuk level ekonomi, untuk pilar ekonomi, topik-topiknya seperti ini, ada 4 topik. Nah, ini penjelasan topik dan contoh pengungkapannya seperti apa. Oke. Ini juga untuk tingkat kandungan dalam negeri, ini saya saja. Nah, ini pengungkapan pilar lingkungan. Nah, untuk lingkungan juga sama, dasar, menengah, lanjutan. Jadi, yang menengah minimal sudah mencakup pengungkapan yang diharapkan di level dasar, dan tambahannya adalah yang di menengah. Oke. Lanjut. Nah, juga diberikan cara menghitung emisi skop 1, 2, 3, emisi, intensitas emisi, energi seperti apa, penggunaan konsumsi energi, air, penggunaan air, sampah, pengolahan limbah, material, keanekaragaman hayati. Oke, begitu juga dengan sosial. Oke, kalau yang kosong di dasar ini berarti di dasar ini belum diharapkan untuk melaporkan hal ini. Oke, tapi di menengahnya sudah ada, berarti yang di level menengah sudah melaporkan dalam hal ini katakanlah aspek-aspek HAM. Oke. Asasi manusia. Nah, ya ini sudah ke tata kelola. Ini mengenai tata kelola. Kurang lebih seperti ini. Oke. Ya, mungkin seperti itu dulu sharing singkat dari Panduan Lestari. Oke, stop share. Oke, contoh atau template. Jadi di dalam panduan itu sudah ada contoh-contohnya seperti apa. Kalau template mungkin juga bisa mengikuti, kalau dari saya sih mungkin caranya bisa mengikuti kerangkanya saja, Pak. Jadi kalau untuk level dasar, berarti topik ini, pengungkapan ini dulu yang perlu untuk diperhatikan. Jadi untuk topik yang agak kompleks, contohnya untuk emisi itu kami juga sudah menyediakan tabel di dalam panduan yang mungkin nantinya bisa dipakai untuk membantu UMKM yang ingin melaporkan. Karena bisa tabel tersebut dari sisi kami juga memang sudah kami gunakan ketika kami melakukan training ke UMKM. Seperti itu, Pak. Mudah-mudahan membantu ya, Pak ya. Kemudian cost benefit jika UMKM akan melakukan laporan SR. Jadi sebenarnya kalau untuk cost benefit, cost-nya ya tentunya ada ini ya Pak ya, mesti ada
resources yang dialokasikan dalam hal sumber daya manusia untuk mulai memperhatikan hal tersebut. Tapi biasanya kalau dari pengalaman kami sebelumnya di level UMKM, sebenarnya banyak UMKM yang sudah memperhatikan hal-hal tersebut, cuman mereka belum ngeling. Oh, ini ternyata sesuatu yang sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Seperti itu. Nah, bahkan kalau misalnya kita dari beberapa UMKM yang sudah kami temui, mereka itu sudah sangat advance, terutama dalam aspek-aspek sampah, aspek-aspek daur ulang, mereka sudah sangat advance. Seperti itu. Mungkin yang kadang yang perlu lebih diperhatikan oleh UMKM seperti ini adalah aspek-aspek sosialnya. Nah, cost-nya itu adalah kalau dari level UMKM sih biasanya arahannya itu sudah ada nih dari pemiliknya. Pemiliknya udah paham, oh saya sudah mesti melakukan hal ABCDE. Karena keberlanjutan ini penting untuk usaha saya. Benefitnya, benefitnya saat ini ya tentunya kalau dari sisi yang sudah melakukan daur ulang, yang sudah mengelola sampah dengan baik, tentunya tidak ada keluhan dari masyarakat setempat. Itu mungkin contoh yang paling nyata ya Pak ya. Kemudian kalau untuk sisi yang lebih kalau dari sisi ekspor, biasanya ekspor ini, SR ini, Sustainability Reporting ini menjadi salah satu salah satu hal yang akan sangat membantu suatu UMKM ketika melakukan ekspor. Bukan satu-satunya, tetapi kalau memang misalnya ada UMKM A ataupun UMKM B, yang satu memiliki yang sama-sama eligible, yang satu memiliki SR, yang satunya enggak, yang mungkin yang memiliki SR ini akan lebih diperhatikan oleh potential buyer. Itu yang kami dengar ya Pak ya, dari para pelaku UMKM. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah laporan SR dapat disusun langsung oleh UMKM? Kemarin kami pernah melakukan training ya Pak ya, langsung ke UMKM. Sebenarnya susahnya itu adalah data. Jadi untuk UMKM yang sudah memiliki pendataan yang baik, itu sangat cepat langsung muncul, bisa langsung muncul di laporannya. Nah, yang agak susah itu sebenarnya UMKM yang bahkan laporan keuangannya saja tidak beres. Jadi untuk UMKM seperti itu biasanya kami menganjurkan minimal pelaporan keuangannya itu diberesin dulu, baru melihat ke hal-hal yang lain. Karena pelaporan keuangan itu fondasi ya Pak ya, untuk keberlanjutan suatu usaha. Seperti itu. Karena kalau laporan keuangannya saja nggak beres, bagaimana bisa melakukan hal-hal yang lain, bagaimana bisa melakukan pendataan hal-hal yang lain. Nah, standar knowledge itu kalau saya lihat sih sebenarnya ini bisa dipelajari oleh siapa saja. Karena yang pernah mengikuti pelatihan itu juga ada yang owner, ada yang level karyawan, tapi biasanya sih ownernya itu mesti diyakinkan terlebih dahulu. Karena UMKM itu biasanya tidak besar ya. Maaf, level kecil itu biasanya tidak besar. Jadi biasanya ownernya yang mengikuti training. Dan mereka itulah yang mendrive, di awal mereka lah yang mendrive pelaporan ini di dalam usaha mereka. Oke. Oke. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Efraim. Saya akan lanjut dengan Rizal. Apakah di Indonesia sudah ada regulasi khusus dan implementasi praktikal lanjutan di sektor UMKM? Saat ini belum ada, Pak. Belum ada regulasi khusus, tetapi kalau kita melihat memang banyak regulasi-regulasi yang sudah banyak bersinggungan dengan katakanlah prinsip-prinsip sustainability. Katakanlah regulasi yang terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Itu yang pertama. Kemudian ketika suatu UMKM juga mereka memproduksi sesuatu produk pangan ataupun produk pengolahan pangan, itu juga tentunya ada dibutuhkan katakanlah seperti PIRT ataupun BPOM, atau bahkan sudah ada juga yang meminta sertifikasi halal. Jadi kalau khusus oh ini nih untuk sektor UMKM perlu melihat ke aspek ini, itu tidak ada. Karena sama juga seperti perusahaan-perusahaan besar ya Pak ya, PUJK 51 itu adalah panduan untuk sustainability reporting, hal-hal yang sekiranya bisa diperhatikan dari aspek-aspek ESG perusahaan. Tetapi dari masing-masing kementerian, mereka itu juga memiliki peraturan masing-masing lagi yang meregulasi kegiatan bisnis
di sektor tersebut. Kurang lebih seperti itu Pak di Indonesia. Saya rasa mungkin di negara-negara lain juga seperti itu ya. Oke. Jika pun ada, apakah hal ini tidak? Iya Pak, betul. Kalau menjadi kendala tidak, saya rasa tidak ya Pak ya, karena banyak UMKM yang sudah bisa melakukan hal-hal ini, sudah bisa melakukan sustainability reporting. Tentunya kalau kita melihat skala dari UMKM itu jauh lebih simpel daripada yang dibutuhkan oleh perusahaan, yang biasanya dilaporkan oleh perusahaan. Dan pendataannya itu juga lebih straightforward dari level UMKM daripada level perusahaan. Karena semakin berkembangnya, semakin besarnya suatu perusahaan itu biasanya pendataannya itu jauh lebih kompleks, entity yang terlibat lebih banyak. Jadi ya tentunya SR reporting di level perusahaan itu jauh lebih kompleks daripada reporting di level UMKM. Karena ketika kami memberikan template yang sudah ada dan kebetulan dari sisi UMKM yang mereka itu sudah memiliki datanya, mereka tinggal mengisi saja Pak sebenarnya. Itu sudah muncul SR-nya. Nah, yang penting diperhatikan adalah ketika untuk UMKM yang sudah ada datanya, strategi ke depannya itu seperti apa. Itulah yang mungkin lebih perlu diperhatikan dari UMKM yang sudah memiliki data. Strateginya yang mana akan diperbaiki, yang mana akan diimprove. Dari sanalah aspek materialitas masuk, Pak. Ibu nggak ada suaranya, Bu Tio? Suara saya hilang ya? Iya, tadi. Nah, sudah kembali. Halo, ini sudah? Oke. Ya, oke. Semoga membantu menjawab ya Pak Rizal. Baik, terima kasih Bu. Tentunya ya, kalau dari sisi perusahaan sih tentunya akan lebih kompleks. Cuman tadi contoh yang saya berikan itu adalah disclosure terkait dengan supplier. Apakah perusahaan melakukan assessment sosial terhadap supplier? Itu yang masih belum banyak dilaporkan oleh perusahaan. Oke, saya izin lanjut ya Pak. Oke, panduan lestari bisa digunakan oleh siapa saja Bu? Nanti bantu di ini ya Bu ya, disebarluaskan Bu, bisa dipakai oleh siapa saja. Nantinya saya akan memberikan link untuk mendownload panduan ini. Mungkin saya memberikan linknya sekarang saja deh ya. Saya tap di kolom ini sebentar. Oke, ini sudah muncul ya di kolom linknya ke panduan lestari. Ya, sudah muncul. Bapak Ibu sudah Boleh bisa di-download buka Bapak buku? Ibu. Ada sedikit perubahan tapi tidak signifikan karena ini versi pertama. Saat ini sudah ada perubahan Bapak Ibu, sedikit perubahan saja, tidak banyak. Bukan dari sisi substansi, tapi lebih dari sisi tata letak dan yang lainnya. Oke, saya lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Boleh, Ibu. Dari Ibu Betty, UMKM yang paling urgent untuk segera melakukan pelaporan ini. Kalau saran saya ya Bu ya, sebenarnya cukup urgent untuk semua UMKM untuk memulai melihat aspek-aspek ini. Nah, kalau urgent saya rasa semua urgent, tetapi kalau misalnya saya ditanya, mungkin yang pertama itu adalah UMKM yang sudah menjadi supply chain dari perusahaan besar. Kemudian yang kedua adalah UMKM yang ekspor. Saya rasa mereka harus segera memperhatikan.
kalau misalnya mereka tidak melakukan laporan pun, minimal aspek-aspek ini sudah mesti mereka integrasikan ke dalam operasional mereka. Seperti itu, Bu. Karena Baik. merekalah yang akan terdampak terlebih dahulu. Karena perusahaan-perusahaan Indonesia sekarang juga sudah mulai banyak yang mulai memperhatikan supply chain ya, Bu ya. Kami juga mendapat banyak pertanyaan mengenai ini, Bu, sekarang. Selain dengan sustainability, juga topik terkait dengan uji tuntas HAM. Jadi yang akan terdampak tentunya supplier-supplier mereka, dan untuk negara-negara importer yang sudah sudah memiliki regulasi serupa akan berdampak ke pelaku pasar Indonesia yang ekspor ke negara sana. Oke. Baik, terima kasih Bu Dewi. Sama-sama, Bu. Saya lanjut ke pertanyaan dari Pak David. Kriteria UMKM yang wajib menerapkan seperti apa? Saat ini memang di Indonesia belum wajib, Pak. Belum wajib untuk melakukan sustainability reporting. Namun, memiliki sustainability company profile ataupun UMKM yang memiliki sustainability reporting itu akan sangat membantu mereka ketika mereka ingin katakanlah menjadi bagian dari supply chain perusahaan besar ataupun perusahaan internasional, ataupun ketika mereka ingin melakukan ekspor. Nah, bukan cuma itu sih Pak, sebenarnya perusahaan-perusahaan yang kalau kita ngeliat sekarang, tren pasar, tren konsumsi anak-anak muda sekarang nih, mereka itu kalau memang misalnya diberikan pilihan, dua perusahaan yang sama, satu yang orientasinya sudah lebih sustainable, satu yang tidak menyampaikan hal tersebut sama sekali, mereka mungkin akan lebih memilih perusahaan yang lebih sustainable. Kalau saya seperti itu ya Pak ya. Kalau misalnya saya dipilih memiliki dua opsi, saya tentunya akan lebih mendukung perusahaan yang sudah menyampaikan, oh bahwa ini loh usaha-usaha yang sudah kami lakukan untuk menjadi suatu usaha yang lebih berkelanjutan. Dan itu juga ada studinya, Pak. Sudah ada studinya bahwa untuk konsumen-konsumen sekarang, mereka itu lebih memilih produk yang lebih sustainable. Oke. Next, saya lanjut ke, semoga menjawab ya Pak David. Boleh nanya lagi, Bu? Ya, silakan. Gini, Bu. Kebetulan kami tuh menyelenggarakan seminar nasional dengan Pak Menteri UMKM, Bu. Ya, Dengan bulan siapa, lalu. Pak? Pak Menteri. Oke, ya. Pak Menteri Maman Abdurrahman sebagai narasumber. Dan kita waktu itu topik UMKM kelas dan ekosistem dukungan pemerintah, Bu. Nah, di sana disampaikan Pak Menteri bahwa memang PR-nya beliau ini cukup berat, Bu, ya, untuk meningkatkan ekosistem. Ya, terutama meningkatkan dari UMKM yang paling banyak di bawah itu, Bu, ya, untuk naik ke middle, ya, itu yang berat. Nah, jadi di situ saja, Bu, PR-nya adalah bagaimana dia bisa membuat laporan keuangan supaya bankable, ya, karena kalau buat laporan keuangan levelnya koperasi, Bu. Nah, naik dari koperasi paling levelnya ke PNM, Bu, penanaman nasional madani, ya, supaya masuk ke bank himbara yang punya panggung kredit mikro itu punya laporan keuangan. Nah, ini yang belum nih, Bu, ya. Nah, makanya saya tanya itu sebaiknya kita mulai dari mana gitu loh, Bu. Apakah UMKM yang level sudah bankable atau UMKM ya yang masih di bawah jangan dulu gitu loh. Karena mereka pasti tidak mengerti, Bu, mengenai ini gitu. Ya, supaya inline dengan apa yang KPI Pak Menteri untuk meningkatkan ekosistem UMKM dan Menteri Koperasi yang sedang galak-galaknya membuat koperasi merah putih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, makasih Pak. Ya, saya terus terang, ya saya setuju Pak ya. Itu juga tentunya tantangan UMKM yang ada di Indonesia. Kalau dari sisi kami sih, ketika kami bertemu dengan yang bahkan yang banyak level mikro juga ya sih Pak. Banyak UMKM mikro, banyak usaha mikro yang pendatanya sudah rapi. Banyak usaha yang sudah kecil menengah, itu laporan keuangan juga banyak yang belum rapi.
seperti itu. Jadi yang sering kami sampaikan adalah untuk perusahaan yang bahkan laporan keuangannya saja belum ada ataupun terbengkalai, belum rapi, rapikan itu dulu. Karena ketika melakukan sustainability reporting akan diperlukan sangat banyak data. Bukan sangat banyak data ya, datanya sudah ada, cuma perlu pendataan seperti apa. Jadi kalau dasar laporan keuangannya saja belum bisa rapi, bagaimana mereka bisa melakukan sustainability reporting dengan baik, Pak? Jadi biasanya dari kami sih selalu menganjurkan tolong make sure agar laporan keuangannya itu sudah ada dan sudah rapi. Karena untuk melakukan sustainability company profile ataupun sustainability reporting itu perlu ada sistem pendataan yang baik di dalam usaha. Tidak yang diukur itu tidak banyak, tetapi perlu sesuatu yang baik, pendataan di sistem yang baik karena nantinya akan dilihat improvement sama seperti laporan keuangan. Nantinya akan dilihat improvement dari tahun ke tahun itu seperti apa dan bagaimana hal-hal ini berdampak kepada bisnis. Jadi semoga membantu Pak. Memang tantangan UMKM di Indonesia itu banyak ya, bahkan saat ini juga banyak yang bertanya. Dari sisi kami saja untuk hidup hari ke hari aja susah ya. Belum lagi memperhatikan ini, sustainability dan yang lain-lainnya. Memang banyak tantangan seperti itu Pak. Tetapi tidak ada salahnya kalau misalnya memiliki bantuan dan juga sumber resources yang bisa diberdayakan, tidak ada salahnya untuk melihat bagaimana topik-topik ini ataupun aspek-aspek ini bisa membantu mengefisiensikan bisnis. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, ya, sama-sama Pak. Oke, dari saya lanjut ke pertanyaan dari Ibu Saskia. Jika UMKM-nya level lanjutan, artinya semua 21 poin, itu benar Bu. Jika UMKM-nya level lanjutan, kami harapkan semua disclosure yang ada di dalam ini sudah bisa dilaporkan. Oke. Jika UMKM belum pernah sama sekali membuat laporan SR, langkah pertamanya, jika yang sama sekali belum melakukan laporan SR, ikutin dulu Bu yang dasar. Langsung saja ngikutin yang dasar. Karena itu cukup umum untuk semua UMKM. Oke. Apakah panduan ini masih bersifat fleksibel atau di-adjust sesuai dengan kondisi UMKM? Ini bukan regulasi, Bu. Jadi ini lebih ke guidelines panduan. Jadi ini juga dibuat berdasarkan konsultasi dengan para pelaku UMKM yang sudah melakukan sustainability reporting. Jadi kalau feedback yang kami dapatkan untuk yang level dasar itu sepertinya bisa dipenuhi oleh semua UMKM, Bu. Untuk yang level dasar sepertinya bisa, tentunya di-adjust juga dengan kemampuan UMKM. Kalau misalnya tahun ini masih belum bisa mendata mengenai aspek tertentu, ya minimal dalam 2-3 tahun ke depan minimal yang level dasar itu bisa dilengkapi semuanya. Seperti itu, Bu. Tetapi kalau untuk yang level ekspor, itu minimal yang menengah itu sudah mesti dipenuhi semuanya. Oke. Semoga bantu ya, Bu. Saya akan lanjut ke Bu Rintan. Penelitian survei ke UMKM di Jogja. Sama Bu, kalau dari kami dulu ketika melakukan training sustainability reporting, kami tidak langsung melakukan training sustainability reporting. Kami melakukan pendekatan terlebih dahulu dengan cara menjelaskan kenapa sih sustainability ini penting untuk UMKM. Jadi nantinya sebenarnya slide yang tadi saya share di awal itu adalah juga untuk membantu menerangkan ke para pelaku UMKM kenapa sih sustainability ini menjadi suatu topik yang perlu menjadi perhatian oleh para pelaku UMKM. Seperti itu, Bu. Iya, awareness itu penting karena masih banyak pelaku UMKM itu yang tidak aware. Tidak aware
kalau tidak aware ya agak susah ya Bu untuk langsung untuk melakukan sustainability reporting. Mereka itu perlu aware terlebih dahulu, baru bisa melakukan sustainability ataupun mengintegrasikan prinsip sustainability di dalam usaha mereka. Kemudian dengan adanya panduan ini, urgensi apa UMKM harus melakukan pelaporan SR dan bagaimana kami harus menyampaikannya. Jadi kalau urgensi memang saat ini tidak ada peraturan yang mengharuskan UMKM untuk segera melakukan sustainability reporting. Nah, panduan ini kami buat untuk UMKM yang sudah ingin bertransformasi, kemudian untuk UMKM yang saat ini sudah menjadi bagian dari rantai pasok perusahaan ataupun rantai pasok global. Seperti itu, Bu. Kalau untuk mereka saya rasa cukup urgent. Saya pribadi merasa cukup urgent karena nantinya perusahaan, apalagi perusahaan-perusahaan besar ya, mereka itu sudah mulai menerapkan ada yang namanya responsible procurement di tier 1 dan tier 2. Itu saya rasa untuk UKM-UKM yang menjadi supplier dari perusahaan, itu mungkin mereka akan segera terdampak, Bu. UMKM dan yang ekspor. Oke, penyampaiannya gimana? Saya mungkin bisa membawa panduan Lestari, Bu. Jadi panduan Lestari ini juga kami buat sedemikian rupa agar gampang dipahami ya, Bu ya. Dan kami juga berharap tentunya nantinya juga ketika nanti Bapak Ibu melakukan sosialisasi ataupun membantu UMKM, kalau ada masukan lagi Bu, Bapak Ibu yang bisa lebih menyempurnakan panduan Lestari ini boleh ya Bu ya disampaikan ke saya, ke kami. Oke. Karena harapannya adalah kami ingin membuat proses ini semudah mungkin untuk para pelaku usaha agar sustainability reporting itu tidak menjadi sesuatu yang susah seperti itu. Jadi sesuatu yang sangat susah. Kalau gampang sekali sih ya mungkin tidak. Tetapi kalau untuk UMKM yang sudah memiliki datanya, ini bukan sesuatu yang sulit. Bukan sesuatu yang sulit. Oke. Semoga menjawab ya Ibu. Saya lanjut ke Bapak Ibu Nida. Saat ini sih karena baru di launch 2 minggu lalu, saat ini belum ada perubahan signifikan. Jadi mungkin nantinya kami akan mengupdate secara berkala, mungkin katakanlah versi 1 atau versi 2 kalau misalnya ada perubahan substansi. Saat ini sih belum ada perubahan substansi sih, lebih ke formatting saja. Oke. Para UMKM yang melakukan ekspor, apakah dibutuhkan assurer pada SR-nya atau verifikasi lainnya? Nah, biasanya untuk UMKM yang sudah melakukan ekspor, itu biasanya akan ada audit ataupun assurance. Tapi biasanya yang melakukan itu adalah buyer. Oke. Apakah akan diaudit SR-nya? Biasanya yang diaudit itu adalah aspek-aspek yang mungkin juga sudah dilaporkan di dalam SR. Itu balik lagi ke bayarnya, requirement-nya yang mana, Bu? Ini Bapak atau Ibu ya? Maaf. Jadi biasanya kalau buyer itu mereka akan melakukan audit ataupun audit. Nah, kalau untuk assurance tidak diwajibkan di SR. Saat ini di Indonesia saja perusahaan besar belum diwajibkan untuk melakukan assurance di sustainability reporting mereka. Belum ada peraturan yang mewajibkan, tetapi sudah banyak yang melakukan assurance. Karena itu menjadi nilai tambah bahwa apa yang mereka laporkan itu ya sesuatu yang kredibel. Oke. Kemudian ke Bapak Rifan, jika UMKM sudah melakukan laporan SR, tidak Pak, in accordance with GRI atau in reference with GRI standard tidak. Tidak bisa disebut in accordance with GRI standard. With reference mungkin bisa, karena banyak yang juga sudah cukup align dengan GRI standard, tapi in accordance itu belum. Karena masih banyak step-step yang perlu dilakukan dan ini juga bentuk yang sudah sangat disederhanakan agar gampang digunakan oleh pelaku UMKM.
Oke. Dalam membuat SR ini fokus UMKM adalah outside atau inside out? Saya ini lebih ke inside out, Bu. Saya ini lebih ke inside out, tetapi sebenarnya basis dari outside in sebenarnya juga inside out ya Bu ya. Perlu memahami terlebih dahulu inside out itu seperti apa, agar memahami dampak ke dalamnya secara financial itu seperti apa. Katakanlah contoh adalah ketika suatu UMKM inside out itu adalah katakanlah mereka sudah tidak melakukan praktik kerja anak. Ya, secara otomatis ya kalau misalnya mereka orientasinya ekspor, ya mungkin potensi ekspor mereka terbuka lebih besar. Seperti itu, Bu. Contoh lain adalah ketika mereka ingin melakukan, oh ada nih dari kami, mungkin kami menggunakan boiler yang lebih ramah lingkungan atau apapun itu ya, tentunya perspektif aset ini itu adalah ongkos yang dibutuhkan. Ini menjadi sesuatu pertimbangan bagi si perusahaan juga, apakah nantinya akan dilakukan atau tidak. Seperti itu. Karena perspektif OSN itu sebenarnya lebih ke ini ya, jatuhnya itu lebih ke bottom line. Bottom line financial perusahaan itu seperti apa. Oke. Ada pertanyaan lain kah? Ada yang ingin bertanya, berdiskusi? Kita masih punya waktu. Ya, baik sampai sini apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu yang mungkin ingin didiskusikan dengan Bu Tio? Waktu kita masih ada sekitar 10 menit lagi begitu. Nanti selain saya join ya sih. Pasti. Oke. Ya. Baik, ada yang ingin ditambahkan lagi mungkin Bapak Ibu atau sudah bisa kita cukupkan saja? Oh ya, boleh silakan Bapak Rizal. Izin Bu Dewi, Ya, mungkin silakan berdiskusi Pak. berkaitan dengan regulasi memangnya Bu Dewi. Jadi beberapa hal yang sudah saya lakukan dengan pihak UKM, jadi saya tidak terlalu masuk memang di usaha mikronya, karena kami posisi di Kalimantan itu memang untuk usaha mikro ya, yang harus diselesaikan dulu adalah berkaitan dengan laporan keuangannya dulu deh gitu, Bu ya. Iya. Jadi boro-boro mau mengarah kepada ke sustainability report untuk laporan keuangannya saja udah agak menyulitkan bagi mereka gitu. Iya. Kemudian yang perlu saya kaitkan bahwa apakah kira-kira ini untuk bisa mengimplementasikan hal ini perlu tidak dorongan-dorongan daripada pemerintah melalui regulasi gitu ya Bu ya, sebagaimana yang dilakukan untuk perusahaan-perusahaan besar Bu ya. Jadi kalau di perilaku daripada pengusaha UMKM, terutama yang di ranah yang bawah-bawah ya Bu ya, kalau untuk ada aturan saja tidak dilakukan, apalagi tidak ada gitu. Jadi bagaimana pandangan Ibu berkaitan dengan ada perlu atau tidaknya regulasi yang bisa mengcover tersebut? Terima kasih Bu. Kalau saya ya Pak ya, saya praktisnya saja deh. Itu Bapak tadi juga sudah menyebutkan sudah ada aturan saja nggak dilakukan ya Pak ya. Nanti kalau ada aturan SA nggak dilakukan ya makin banyak nih aturan yang nggak dilakukan. Kalau saya sih mungkin belajar yang praktikal saja gimana. Let the market decide. Ini sebenarnya lebih ke untuk membantu UMKM ini untuk mempersiapkan diri nih ketika nanti pasar sudah mulai mengarah ke sana, sebenarnya sudah banyak yang mengarah ke sana, tetapi mungkin masih belum terdampak ke banyak UMKM.
let the market decide. Jadi contoh nih ketika suatu supplier yang sudah menjadi bagian UMKM yang sudah menjadi bagian rantai nilai, ya mereka sudah mesti siap-siap untuk menyiapkan diri. Jangan sampai nantinya ketika dari sisi perusahaan menyampaikan kami ingin meseleksi ulang supplier kami berdasarkan kriteria yang ada. Dan itu bukan sesuatu yang nggak mungkin ya dalam waktu dekat ini. Seperti itu. Ya, jadi mereka sudah lebih ready saja sih, Pak. Ya memang agak susah karena UMKM itu rumit ya Pak ya, rumit. Banyak peraturan-peraturan katakanlah lingkungan dan yang lain sudah ada, cuman dari pemerintah juga untuk enforce itu juga susah ya. Bagaimana mereka ngecek ke satu-satu UMKM Pak? Jadi ini mungkin nantinya akan menjadi seperti ini ya Pak ya. UMKM yang lebih sustainable akan menjadi lebih fit. Jadi menjadi survival of the fittest. Jadi semuanya mesti fit nih, agar semuanya bisa survive. Mungkin kalau pandangan dari saya seperti itu sih Pak. Jangan terlalu ini ya. Nanti kalau lebih diregulasi makin lebih membingungkan lagi. Kenapa Indonesia nantinya punya regulasi ini, yang di luar regulasinya seperti itu. Nanti beban ke UMKM-nya itu juga makin lebih berat. Jadi yang sudah ada saja mungkin kita melihat pasar yang sudah ada ini arahnya kemana, permintaannya seperti apa. Makanya nantinya panduan ini juga mungkin akan disesuaikan lagi berdasarkan ya salah satunya market arahnya nantinya kemana. Tuh. Karena di beberapa tahun sebelumnya mungkin isu HAM itu juga sesuatu yang belum banyak diperhatikan, tetapi menjadi perhatian akhir-akhir ini dan panduan ini juga memasukkan aspek HAM. Seperti itu Pak. Semoga membantu ya Pak. Tapi ini pandangan pribadi saya ya, bukan dari GRI. Ini pandangan pribadi. Terima kasih Bu Dewi atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Ya. Ya baik, apakah ada lagi Bapak Ibu sebelum kita cukupi share session hari ini? Baik, mungkin sudah cukup ya Bu Tio ya untuk hari ini. Ya. Baik. Makasih banyak Bapak Ibu, makasih banyak Ibu Amalia sudah diberi kesempatan untuk sharing hari ini mengenai sustainability reporting untuk UMKM dan juga panduan lestari. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Ya, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Tio untuk sharing session dan diskusinya hari ini. Semoga knowledge yang kita dapat hari ini dapat menjadi pengetahuan baru untuk kita semua ya Bapak Ibu. Dari sharing hari ini saya sampaikan brief summary ya Bapak Ibu bahwa seiring berkembangnya regulasi internasional seperti CSR di Uni Eropa, Supply Chain Act Jerman, and Modern Slavery Act, UMKM dituntut untuk meningkatkan praktik keberlanjutan agar tetap kompetitif, di mana kegagalan memenuhi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG dapat menimbulkan risiko besar baik dalam reputasi maupun keberlangsungan suatu usaha. Untuk menjawab tantangan tersebut, GRI berkolaborasi dengan Apindo, Universitas Parahyangan, dan beberapa pihak mengembangkan panduan lestari, di mana sebagai pedoman sederhana pelaporan keberlanjutan bagi UMKM. Panduan ini berbasis standar global seperti GRI dan mencakup 4 pilar utama yaitu ekonomi, lingkungan, sosial, dan tata kelola. Panduan lestari ini berisi beberapa level yaitu dasar, menengah, dan lanjutan di mana isinya tersebut akan terus berkembang dan berubah mengikuti perkembangan yang ada. Beberapa UMKM di Indonesia sendiri sudah mulai menerapkan panduan ini untuk praktik keberlanjutannya. Dengan format yang mudah dipahami, panduan lestari ini membantu UMKM meningkatkan transparansi, memenuhi tuntutan pasar, sekaligus memperkuat daya saing dalam rantai pasok global. Baik, untuk materi dan sertifikatnya akan dikirimkan ke email setelah acara ya Bapak Ibu, jadi mohon ditunggu. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Tio untuk sharingnya. Semoga kita bisa bertemu lagi ya Bu di kesempatan selanjutnya, sharing session selanjutnya. Terima kasih juga terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah hadir. Selamat bertemu, sampai bertemu lagi di acara ICSP bulan depan ya Bapak Ibu. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Selamat siang. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Terima kasih. Izin Bu Amalia, ya. juga bisa di-share untuk video Zoom-nya ya Bu ya. Kalau untuk video Zoom-nya nanti akan available di account ICSP-nya Bapak Ibu. Jadi untuk active member itu nanti bisa ke account ICSP, membuat account,
Nanti di dalam account itu isinya ada JRE standar, ada materi-materi webinar sebelumnya, dan akan ada recordingnya begitu. Jadi diaksesnya khusus untuk ICSP member gitu. Di luar itu nggak bisa ya, di Oh, luar kalau member. di luar member nanti akan available di YouTube sih Pak, tapi akan Oh, memakan waktu lebih lama ya, gitu. Oke, baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Saya izin tutup Zoom-nya. Terima kasih.